Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di halaman dari rumah Allah yang diberi nama Baitul A'mal, yaitu rumah atau tempat beramal. Dan ketika kita kemudian fokus tentang beramal, maka kita juga harus perlu untuk menakar ada di posisi mana usia-usia kita. Maka ketika saya ditawari sama Pak Sugi untuk menyampaikan materi, saya malah senang kalau kemudian dikasih insight temanya ini, tapi malah temanya bebas, saya malah bingung gitu. Maka saya mengajukan atau menyodorkan diri di sekolah, yaitu tema memahami umur sebagai orang Jawa yang beragama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ketika kita menjadi orang Islam, maka bukan berarti kita suruh meninggalkan kejawaan kita. Bapak jenengan ngau klambi koyo ngono, karena saya ra iso sarungan. Jadi kalau kata bapak saya nek sarungan itu medel-medel daripada melorot gitu kan, mending saya ngangge ngeten iki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua urf, semua adat istiadat yang enggak bertentangan dengan syariat, sekali lagi yang enggak bertentangan dengan syariat, maka bisa kita teruskan, maka bisa kita aplikasikan sebagai orang Islam yang bersuku Jawa. Jadi ketika memang nggak bertentangan, nggak apa-apa gitu kan. Makanya sedih ketika ada seorang pejabat yang kemudian berbicara di media yang menyampaikan bahwasanya Islam itu dari Arab yang datang ke Indonesia, maka Islam harus menghargai budaya Indonesia. Nah, budaya yang dimaksud itu apa katanya? Saling menghargai, saling menghormati. Nah, kok ngono bahasane? Pertanyaannya, apakah Islam itu ngajari buatan saling menghargai? Kan buatan gitu ya. Apakah Islam itu menyuruh untuk kemudian saling menyakiti? Kan buatan gitu kan. Maka hal-hal yang tidak benar harusnya tidak kemudian disampaikan dengan cara-cara seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengingatkan bahwasanya umur kita terbatas. Bahkan saya punya dosen idola itu baru kemarin dikabari meninggal, itu dosen dari teknik lingkungan UI. Dulu waktu diajar beliau belum profesor, tapi begitu dapat profesor nggak lama meninggal. Profesor Dr. Sarwanto Mursidi DIE dan seterusnya gelarnya banyak. Maka setiap kita pasti akan mendapatkan garis finishnya, nggak mungkin nggak. Nabi SAW sudah menegaskan a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 dan 70, sedikit yang bisa lewat dari itu, sedikit. Artinya kalau panjenengan yang kemudian sudah dikaruniai 60 lebih, bahkan 70 lebih, bahkan 80 lebih, maka alhamdulillah banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia umur. Nah, ketika kemudian kita hidup, maka Nabi juga mengingatkan bahwasanya hidup itu cuman sebentar. Dalam sabdanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Hiduplah di dunia seperti orang yang asing atau seperti seorang pengembara yang dia hanya berhenti sebentar untuk minum lalu melanjutkan perjalanan. Itulah kalau kita sebagai orang Jawa suka dengar istilah urip iku mung mampir ngombe. Tapi sama pemuda-muda ditambahi urip kuwi mampir ngombe-ngombe, mendem. Jadi gak cuma ngombe tok. Sehingga karena hidup itu sebentar, mampir ngombe, maka Ibnu Umar kemudian menyampaikan bahasanya idza amsaita fala tantadhiris sobah. Kalau kemudian masuk sore jangan tunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan kalau kemudian masuk pagi jangan tunggu sore. Kenapa? Buru-buru beramal. Makanya disebut Baitul A'mal itu ya, alhamdulillah pas gitu. Artinya jenengan harus banyak-banyak menghayati nama masjid ini, yaitu
satu tempat bangunan yang memang panjenengan desain dari awal, panjenengan sepakati dengan nama itu adalah sebagai wahana untuk banyak-banyak beramal. Jangan tunggu sore ketika datang pagi, jangan tunggu pagi ketika datang sore. Apa yang bisa dikerjakan? Khud min sihatika limarodik, segera kerjakan. Wa min hayatika limautik, jangan sampai kita keduluan sakit, apalagi sampai keduluan wafat. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kultur Jawa itu umur itu ada pesannya sebenarnya. Cuman ketika saya pelajari itu yang ada pesannya dimulai dari umur yang 11. Nah, maka sebelum sampai 11, nah, kita mulai dari yang 1 sampai 10. Nah, 1 sampai 10 ini saya ambil dari agama, maka yang 11 ke sana saya ambil dari nilai-nilai Jawa tapi dikuatkan dengan nilai-nilai agama. Jadi klop, enak gitu cara memahaminya. Maka ketika kita mendapati putra kita, cucu kita di umur 1 sampai 10, maka Allah menyarankan, menasehati, memerintahkan, mencontoh kepada Luqman Al-Hakim, yaitu agar kemudian ditanamkan pondasi yang kuat tentang akidah. Jadi walaupun masih kecil, ditanamkan yang kuat tentang akidah, dikenalke Gustine niku sinten, Tuhane niku sinten, rope niku sinten. Luqman Al-Hakim mengajari anaknya, saking pengajarannya bagus sampai diabadikan dalam Al-Qur'an, wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku cah bagus sing ganteng dhewe, rungokno welinge wong tuamu iki, bapakmu, bahwasane ya ojo pernah kamu berbuat kesirikan sedikit pun. Inna syirka la dzulmun adzim. Sing jenenge syirik kuwi dosa gede sing paling gede, kedoliman sing paling dolim, kesalahan sing paling salah gitu. Makanya sejak kecil harus kita tanamkan, karena nanti cah cilik-cilik niku kemudian ya jari kancane bintang jatuh yo ndonga, nanti to kok kabul. Cah cilik-cilik niku sok karena nonton TV barang gitu kan. Nah, itu juga bagian dari hal-hal yang menyimpang dari akidah. Bahkan Nabi Allah Subhanahu wa taala Yakub itu ketika mau wafat itu memastikan bahwasanya anak-anaknya itu berpegang pada akidah yang benar, yaitu tauhid, dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa kalian menyaksikan ketika yang namanya Yakub itu mau meninggal? Apa kamu tahu? Apa kamu mirsani gitu kan? Nama panjenengan mirsani. Maka Allah bercerita, tak ceritani bahwasanya Yakub kuwi pas meh mati, dia bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Putranya ada 12, dari 12 itu nanti lahir suku-suku Yahudi 12 yang akhirnya menjadi cikal bakal Bani Israel, negara Israel hari ini. Qalu, anak-anaknya pun mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu muslimun. Mereka menjawab bahasanya kami akan menyembah ilah yang satu, nggih menika ilah panjenengan, kemudian bapak panjenengan yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, nggih menika ilah yang satu, dan kami semua akan menyerah menjadi orang-orang yang beriman, bimakna menjadi orang-orang yang muslim. Niku janji anak-anaknya, rakyatan sakniki dados sing ngoten niku. Dan kembali kepada keyakinan yang benar itu adalah jalan yang benar, sebagaimana Allah tegaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita itu terlahir di atas fitrah bahwasanya mereka faham kalau Allah itu esa dan tidak berbilang. Makanya orang tuanya yang kemudian menjadikan mereka macam-macam warna-warni kehidupan. Nabi SAW menegaskan, mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Anak-anak kita itu lahir itu sajane fitrahnya itu bersih. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Dan orang tuanya lah yang menjadikan mereka Majusi, Nasrani, atau kemudian Yahudi. Nah, kenapa kok nggak disebut Islam? Karena Islam ya fitrahnya gitu. Maka ketika mereka sudah kita ajari akidah yang benar, harus kita ajari juga untuk dekat ke masjid, dan kita ajari juga cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Luqman lagi. Bagaimana kemudian Luqman setelah mengajarkan akidah yaitu jangan berbuat kesyirikan, Luqman Al-Hakim mengatakan, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku do salato.
Nah, untuk kemudian sampai sholat tentu harus didekatkan ke masjid dan diajari juga sholat. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan murusibyan as-sabiyya bis sholati idza balagha sab'i sinin. Maka perintahkan anak kalian, ajari anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun. Wa idza balagha asra sinin fadribuhu 'alaiha. Kalau kemudian sampai umur 10 mesti dikongkon terus, diajari terus, sampai 10 kok kemudian nggak mau sholat, maka silakan dipukul, tapi dengan pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak meninggalkan bekas, tidak meninggalkan cacat. Lah kenapa kok harus kita suruh sholat? Karena Allah sudah mengabarkan bahwasannya nanti ada satu zaman di mana orang-orang meremehkan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, dan jangan sampai itu adalah kita, keluarga kita, atau anak-anak kita. Allah menegaskan dalam firman-Nya dan Quran surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat, lajeng memperturutkan hawa nafsunya. Kon sholat wegah, jaluk motor ditukokke, geng-gengan, ngumpul karo kancane, mateni wong gitu. Nah, maka orang-orang seperti itu yang enggak mau sholat, maka dia akan memperturutkan hawa nafsu, yalqauna fasawfa yalqauna ghayya. Mereka kemudian akan menemui al-ghayya. Ghayya ada yang menerjemahkan sebagai kesesatan, ada yang menerjemahkan sebuah sungai atau sebuah tempat yang sangat buruk di neraka sana. Illa man taba wa amana wa amila sholihan, kecuali orang yang mau bertobat dan beriman, memperbarui imannya dan beramal sholih, menika balik lagi sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika kita dapati anak-anak yang aneh-aneh gitu kan, maka yang harus kita pahami, cek dulu sholatnya. Jangan-jangan sholatnya enggak genep. Dan sholat itu menjadi pertanda seseorang itu sudah benar atau tidak, sebagaimana sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah. Aku diperintahkan untuk terus mendakwai orang, terus ngajak-ajak orang sampai mereka bersahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya, mengimani iman itu, lalu kemudian wa yuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Jadi sholat ini indikasi orang Islam itu masih Islam apa enggak. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan al-farqu bainana wa bainal kufri tarkis sholah. Beda antara kita orang Islam dan orang yang enggak Islam, awil musyriki atau orang musyrik, yaitu meninggalkan sholat. Makanya nanti dalam bab meninggalkan sholat, ada ulama yang tegas mengatakan orang-orang Islam yang nggak mau sholat saat segi urip itu syahadatnya bisa batal. Hati-hati. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak juga demikian. Kita masuk ke usia 11 sampai 19. Tadi 1 sampai 10. Nah, di 11 sampai 19 orang Jawa menggunakan kata nek 1 kan 1, 2, 3, 4 sampai 10 kan gitu, 10 gitu kan. Nek 11 itu bukan 10 siji atau siji 10 kan ngoten to. Tapi langsung 11. Kan enten kata welas, rolas, telulas, 14, 15, 16 tekan 19. Maka ada kata welas. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah anak-anak pada usia niku, usia 11 sampai 19 itu. Nah, ini diajari welas asih, diajari bagaimana kemudian berkasih sayang kepada manusia, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menegaskan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak bisa menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengindikasikan bahwasanya orang Islam harus hidup di atas fondasi pergaulan kasih sayang sesamanya, apakah kepada sesama manusia, bahkan kepada binatang. Sehingga Nabi SAW dalam sebuah hadis mengabarkan adanya wanita yang masuk surga karena seekor anjing, tapi ada juga seorang wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Wanita yang masuk surga karena seekor anjing adalah wanita al-baghiyu, wanita yang memang profesinya adalah menjual diri, ngapunten. Nah, wanita ini kemudian ketika sedang jalan kemudian mendapati anjing yang kemudian mengitari sumur mencari air. Kalau monyet lihat sumur ada air dia bisa nyemplung dan naik lagi, pinter menek gitu kan. Tapi begitu anjing, dia tahu di situ ada air, tapi dia ngerti nih dia nyemplung rong karo iso munggah. Akhirnya dia cuma muter-muter aja.
Dan wanita al-baghyu ini pun dengan rasa kasih sayang yang dia miliki, dia kerontor-rontor nyegur sumur. Dengan menggunakan sendal atau sepatunya dia ambil air, dikasihkan ke si anjing ini, dan lalu ditinggalkanlah anjing ini dalam kondisi baik-baik aja dan dia pun pergi. Maka karena rahmatnya, karena rasa kasih sayangnya kepada binatang ini, maka wanita ini pun kemudian dikatakan oleh hadis tersebut, dalam hadis tersebut, Allah ampuni dosanya walaupun profesinya sedemikian rupa. Sebaliknya wanita yang kedua adalah wanita yang melihara kucing, yang kemudian ditaruh di kandang, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai puncaknya si kucing ini pun akhirnya meninggal atau mati gitu. Maka dari situlah wanita ini pun kemudian dikatakan dalam hadis tersebut masuk neraka. Maka yang harus kita pahami adalah bahwasannya seorang muslim juga harus kemudian mengajarkan kepada anak-anak untuk kemudian berkasih sayang bahkan kepada makhluk Allah yang namanya binatang. Caranya gimana? Caranya panjenengan taruh atau panjenengan siapkan di rumah mungkin peliharaan-peliharaan tertentu, akuarium, nopo mungkin nggih niku wau kucing niku wau, dan ajarkan mereka untuk bertanggung jawab. Burung misal, untuk makani, untuk ngopeni, untuk menyayangi. Tujuannya apa? Agar nanti kalau mereka besar, lalu kemudian mendapati panjenengan sampun sepuh, nah mereka kemudian akan mengasihi, menyayangi panjenengan sebagaimana mereka sudah terdidik sejak kecil. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ditafsirkan bahwasannya cara menyelamatkan adalah addibuhum wa allimuhum, yaitu ajarkanlah mereka adab. Karena adab ini adalah perkara yang oleh sebagian orang disepelekan, padahal di mata Allah Subhanahu wa taala itu berat. Saking beratnya orang-orang yang berakhlak baik, beradab baik, itu bisa mengungguli derajat orang-orang yang rajin puasa dan rajin tahajud. Walaupun orang yang tadi punya adab baik ini belum tentu dia rajin puasa, rajin tahajud, tapi akhlaknya luar biasa, maka di akhirat posisinya bisa mengungguli orang-orang yang ibadahnya luar biasa. Maka termasuk cara menyelamatkan keluarga kita adalah kita ajari adab, lalu kemudian wa'allimuhum, kita ajari agama. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian ada seorang sahabat yang kemudian melihat anak-anak kecil saling berlatih panahan, tapi yang dijadikan sasaran itu adalah binatang hidup. Jadi mungkin burung hidup atau mungkin ayam hidup gitu kan. Lalu sahabat yang mulia ini yaitu Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab ini terkenal orang yang tegas, orang yang garang gitu kan. Tapi walaupun tegas, walaupun garang, ternyata melahirkan seorang anak yang penuh cinta kasih bahkan kepada binatang. Maka ketika melihat sekumpulan anak-anak muda yang latihan manah, kalau di sini latihan melintang misalnya zaman dulu gitu kan. Ning sing dipelintang niku kewan urip ning mboten diapa-apake bar dipelintang ditinggal lunga gitu kan. Maka Ibnu Umar pun mengingatkan bahwasanya jangan kalian lakukan itu. Karena siapa saja yang melakukan seperti itu maka Allah melaknatnya. Karena aku ingat bahwa Nabi SAW mengatakan orang yang menjadikan hewan bernyawa sebagai sasaran maka Allah akan melaknatnya. Jadi dinasihati anak-anak kecil yang kemudian melakukan kesalahan itu, bukan kemudian dimarahi, bukan kemudian dimaki-maki, dinasihati. Niku 11 sampai 19. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di usia 20-an, 21 sampai 29. Jadi ketika kita ngomongkan 19, 19, kemudian 20, 20, nah 21 bukan 20 siji atau siji 20, tapi kemudian selikur, rolikur, telulikur sampai 29. Maka di situ ada kata-kata likur yang kemudian diterjemahkan sebagai linggih kursi. Maka dalam posisi usia ini, maka anak-anak kita ajarkan bagaimana kemudian mereka bertahan hidup. Jangan sampai kemudian mereka menjadi beban orang lain, bahkan beban masyarakat. Awake gede, dhuwur, sehat, seger, waras gitu kan. Ora gelem kerja. Maka jangan sampai anak kita itu seperti itu. Kita ajari. Kalau panjenengan ahli dagang, ajari dagang. Kalau panjenengan seorang dokter, ajari ben yo dadi dokter. Kalau panjenengan orang terpelajar, Pak dosen, Bu guru, ajari mereka untuk kemudian jadi Pak dosen atau Bu guru. Makanya kuliah
di usia-usia niku likur niku wow. Rata-rata anak-anak lulus kan 23, 23 gitu. Nah, nanti kemudian mereka akan terus kerja sampai usia 24. Nanti selawe udah ada babnya lagi 24 gitu. Dan lanjut lagi kerja 26, 27, 28, 29 gitu kan. Ngumpul-ngumpul ke ya, di usia-usia seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan la ayyal dua ahadakum, dan kalian di antara kalian mau pergi pagi-pagi fayah tiba ala dohri, kemudian mencari kayu bakar terus dipikul nganggo gegere gitu. Fayatasaddaqu bihi wa yastaghna bi, dan kemudian entuk pira wae terus disedekahke sebagian dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dan dia enggak mau ngemis minan nas, mencari-cari bantuan manusia, dia puas dengan kerja tangannya, khairun lahu min ayyas ala rajulan, maka itu lebih baik daripada harus meminta-minta a'tahu au mana'ahu dzalika. Apakah pas lagi njaluk niku dikei napa mboten, maka itu tetap lebih baik kerja dewi. Fa innal yadal ulya afdalu minal yadis sufla, sesungguhnya tangan yang di atas itu lebih mulia daripada yang di bawah. Wabda biman ta'ul, dan ketika kamu harus menafkahi, mengeluarkan sebagian hartamu, maka mulailah dari yang engkau tanggung. Pramila niki bapak-bapak, kalau kemudian punya uang, punya harta, maka yang pertama dicek niku keluarga. Wis cukup napa mboten? Listrike pun dibayar napa dereng? Umpami tesih gadah putra sekolah, SPP pun dibayar napa dereng? Nembe bar niku nyantuni rondo-rondo. Ampun diwale, nggih. Ampun diwale. Nyantuni mriko-mriko anak bojone ra digagas. Enten mboten ngoten niku Bu, Yai ngoten niku. Enten niku. Kula nggih nate kepanggih ngoten niku. Nggih. Maka yang harus kita pahami urusan rumah dulu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ngajari mereka untuk survive, tapi enggak cuman sekedar ngajari tok. Ada wong tos pokoke ora apa-apa, kowe sugih ora apa penting maling ya ora apa-apa. Penting kowe sugih pokoke. Mboten. Nabi SAW bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, bahkan membahasakan kepada semua manusia. Artinya enggak cuma untuk orang Islam, kepada semua orang yang ngaku manusia. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai kalian yang masih menyebut diri sebagai manusia, kalau mau makan, makanlah yang halal dan thayyib. Kula nek maca ayat niki kula kelingan kanca kula. Kanca kula niku ten kampus UI niku wong Kristen, Cina sisan gitu kan. Nah niku dia ngomong sama saya, nyedaki saya gitu. Mas, aku anu lho Mas. Aku yo anu sinau Islam sithik-sithik lho. Lah kok ora mlebu Islam sisan. Wah, nek iki keri gitu. Lah sinau Islam piye menjenengan maksudnya itu? Ya anu, aku kan lagi seneng saham Mas. Terus saham yang tak beli itu cuma saham syariah gitu. Oh ngono. Nah, saham syariah itu memang gimana gitu kan? Nah kan kita orang teknik lingkungan Mas, jadi kita tuh harus menjaga bumi ini dari kerusakan, harus menjaga masyarakat dari penyakit dan seterusnya gitu. Terus maksudnya, nah kalau di saham syariah itu kan nggak boleh perusahaan rokok masuk di situ. Ya. Jadi perusahaan rokok niku Bu, niku daftar sebagai emiten syariah mboten angsal, dicoret gitu kan. Niku nek perusahaan bank riba mboten angsal, berarti riba niku tahu Bu? Haram. Kok ragu tuh Bu? Kalau perusahaan minuman keras ajeng daftar sebagai emiten syariah niku mboten asal, berarti minuman keras niku haram. Kalau perusahaan daging yang motong daging babi mboten boleh daftar sebagai emiten perusahaan syariah, berarti babi niku haram. Lah niki rencang kula sanjang nek perusahaan rokok niku mboten angsal daftar sebagai emiten syariah, berarti rokok niku nah niku mboten angsal lho saestu kok gitu. Nggih. Pramila yang harus kita pahami lho, wong Kristen aja ngerti kalau itu barang ra cetha gitu kan. Nah, halalan thayyiba. Jadi enggak cuma halal, thayyib gitu kan. Nek memang kita katakan oke lah rokok ini halal, thayyib apa ora gitu kan. Angger bungkus kok ngomong membunuhmu, membuatmu kanker, membuat tenggorokanmu bolong, membuat lidahmu ambiar, niku ya terus dipundhut iki pripun niku. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan kemudian setelah makan yang halal dan thayyib, dan jangan mengikuti langkah
setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan niku musuh yang nyata. Jadi setelah diajari megawe ini dikasih tahu yang halal dan thayyib, kemudian kita katakan kepada anak-anak kita pada usia selikur, rolikur, tekan 29 niku wau, yaitu apa? Nek wis usaha ojo lali donga. Nabi SAW mengatakan ayyuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit tolab, dan perbaikilah caramu meminta. Karena hakikatnya rizki datangnya dari Allah, kita minta kepada Allah, maka kita minta dengan cara yang baik. Sebagian ulama memaksudkan atau menafsirkan hadis ini, minta dengan cara yang baik adalah kerja yang halal. Ada yang berpendapat seperti itu. Dan ada juga yang berpendapat wa'asmilu fit tolab, yaitu ketika sudah berikhtiar, jangan lupa bertawakal yang diiringi dengan doa. Dan kemudian ketika wis kerja halal thayyib, kemudian donga, maka ojo lali salat. Karena Nabi SAW mengingatkan man hafadha 'alaiha kanat lahu nur. Sapa wong sing kemudian menjaga salat entuk sing jenenge nur wa burhan, dan juga burhan. Bedanya nur sama burhan niku Bu, Pak, niku nek jenengan medal dalan niki sing arah bandara niku kan peteng to niku, peteng dedet to niku. Lah, nur niku cahaya, niku ibaratnya jenengan beto motor, motore enten lampune. Akhirnya jenengan ketok dalane kan ngoten to. Nah, dalam kondisi yang peteng jenengan nguripke lampu, dalane ketok, niku berarti jenengan angsal nur, atau motor jenengan enten nure. Nah, delalah misal dalan mriko niku boten lurus ngoten, tapi menggak-menggok nyabang-nyabang ra karu-karuan gitu kan. Maka kemudian enten plang niku lho. Nek ten bandara ngiri napa nganan, nah jenengan ngikuti arahan niku, lah itulah burhan, petunjuk. Makanya orang-orang yang sholat dan menjaga sholatnya dengan penuh kekhusyuan dan keimanan, maka mereka akan dapat nur, dapat burhan, dijaga. Dan ini penting di usia tadi loh, selikur, rolikur, tekan 29. Napa melih tesih dhewean dereng nikah. Wis niku masa-masa paling galau. Niku cara kerja ya ora temonjo, sok-sok ya lali wong tuwa. Napa melih nek nganti lali salat biasane terus aneh-aneh, ngoten. Pramila jenengan penting ngelikke putra-putra niku aja lali salat, mami putrane ten luar negeri napa luar kota, ngoten to. Dan kemudian wa najata yaumal qiyamah, terus wong-wong sing jaga salat niku akan mendapatkan kesuksesan, keselamatan di hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, terus sinten sing boten menjaganya, lam yakun lahu nur, dia enggak dapat nur dan juga enggak dapat burhan wala burhan. Pramila jenengan dapeti orang-orang yang ngapunten ra salat, rata-rata ya senengane aneh-aneh. Nek ra main ya mendem ya medok gitu kan. Nek ra ngrusoi tanggane, ngrusoi dulure, bondone dulure dijiko, kon ngedum karo dulure wegah gitu kan, didol dhewe gitu kan. Sampai kula niku kan ngurusi urusan notariat ngoten niku to. Nah niku trios kalih rencang ten kantor. Di kula niki kantore ten Balai Kota, ABG, anak buah Gibran gitu. Lah niku kula ten Balai Kota niku enten rencang. Tanglet kali kula, Mas Gulam saya mau nanya, apa? Kami itu 10 bersaudara. Bapak saya ninggalkan tanah yang luas gitu kan. Terus kalau mau balik nama gimana? Ya tinggal dibalik nama atau Pak? Mumpung saudara yang masih ada. No, sebagiannya udah meninggal. Oh, nek udah meninggal berarti turun waris dulu nanti ya. Kemudian sama yang bagiannya saudara jenengan nanti diwakili ahli waris ini dikelompok kabeh tanda tangan dari tambah doa meleng. Terus wis ngono terus piye Mas? Nggih, diproses pelan-pelan. Nanti insyaallah selesai. Sing genah niku kedah dipecah karena nek kesuwen mungkin ndak malah do sedo terus anaknya mencar pundi-pundi malah kelompoke dadi tambah ungel gitu kan. Nah, tapi ngene Mas. Mas kuwi iki lho siji carik Mas. Kuwi iki jane lemah sing dinggo niku jatahe wong telu Mas. Kuwi kok dijaluk arep dikon nata didum nganti kita ngomong wis urusan Mas wong kowe carik gitu kan. Carik gitu kan. Sekretaris desa gitu. Nek ten Solo kan sekel sekretaris kelurahan gitu kan. Nah, wong kowe carik Mas gitu. Urusan itu ora gelem iki Mas Gulam. Malah sing tak deloki lemah sing jane iki jek enek kosong lemah dipager di beteng. Wah, nek niku berarti emang karepe nggih dipek dhewe gitu.
Dan itu banyak model-model kayak gitu. Dan saya titeni gitu kan, orang-orang yang kemudian bermain dengan tanah-tanah yang seperti itu nggak akan nyugi, yang ada malah sangu lorong, sangu masalah dan seterusnya. Nih, maka kembali ke sini, orang-orang yang nggak sholat nggak dapat nur, nggak bisa membedakan baik buruk halal haram. Jangankan yang subhat, yang halal haram aja dia nggak bisa. Wala burhan, wala najata minan nar, dan tidak selamat di hari kiamat nanti. Wa kana yaumal kiamah, bahkan nanti di hari kiamat dibangkitkan ma'a Korun sama Korun, wa Fir'aun, kon ngancani Fir'aun, wa Haman dan Haman, wa Ubay bin Khalaf dan juga Ubay bin Khalaf. Para ulama menjelaskan kenapa wong ra salat kok kon ngancani Korun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf, karena ada wong niku kan salat, Mas, Pak, salat. Oh, sik aku sibuk ngitung duit iki lho keh banget. Nek duit jenengan urung ngungkuli duwite Korun, jenengan ampun alasan ngoten niku. Karena Korun sing duwite mboten enten serine, bahkan kunci gudange niku nek diangkat wong siji niku mboten kiyat, niku menyemplung neraka ken ngancani wong sing ra salat. Lah nek duwite mung 10.000, 1 juta, 2 juta, ra nganti 271 triliun to. Ono kon salat wegah angel gitu kan. Alasane sibuk. Termasuk ketika kemudian ada orang yang beralasan aku gak sholat, aku ras sholat mergo sibuk mengurus rakyat, mengurus warga saya, warga Sumber yang rewel-rewel, mboten nggih. Maka nek enten sing alasan ngoten niku, maka orang itu gak kanggo, karena yang namanya Fir'aun, bahkan seorang raja sing digdoyo pada zamannya itu aja nyemplung neraka. Nek mau alasane ngurus warga Sumber kecil, alasan ngurus sak donya mboten kanggo gitu. Makanya nggak ada alasan buat kita untuk kemudian malas-malasan sholat. Wah, Haman ugi ngoten. Haman ini panglimanya Fir'aun yang membawahi pasukan yang pada waktu itu paling kuat. Cara sakniki mungkin pasukan Amerika atau Rusia ngoten to. Niku nek jenengan pangkate namung ngapunten nggih, namung linmas gitu. Kon salat wegah gitu, masyaallah gitu. Namung polisi garis loro telu gitu kan. Oh, jangankan loro telu, bintangnya 10 meneh mboten salat mboten entuk. Pak Jokowi bintangnya 5 to niku. Nek 4 kan Kapolri napa niku Panglima, nek presiden kan tambah 1 lagi. Enggak boleh nggih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selikur tekan 29. Di tengah-tengahnya ada 25. Ternyata 25 itu enggak pakai kata 25 boten. Tapi yang digunakan apa? Selawe. Selawe niku tegese napa? Seneng-senenge lanang lan wedok. Artinya jenengan nek gadah putra umur semonten niku pun titi wancine digoleke jodoh. Dan ketika anak ini perempuan, maka tanggung jawab orang tua mencarikan jodoh. Ketika anak ini laki-laki, orang tua cuman ngecek sing digawa mulih lanang apa wedok. Karena saiki wong lanang seneng lanang kata, hati-hati. Tapi nek niki piyai putra jenengan niku setri, pastikan itu yang dibawa atau jenengan yang mencarikan yaitu laki-laki yang solih dan punya akhlak. Nabi SAW mengatakan idza ja'atkum man tardawna dinahu wa khuluquh. Sekiranya datang tendalamen jenengan piyai laki-laki yang jenengan ridhoi akhlak kalih agamane, fazawijuhu, maka nikahkan. Wa illa, kalau enggak, takun fitnatun wa fasadun fil ard, nanti ada masalah, ada fitnah yang mungkin menimpa pada anak kita. Nah, adapun kalau ini putra jenengan jaler, maka yang dicek itu bisa karena agamanya, bisa juga karena hartanya, karena kecantikannya, kedudukannya, bisa 1 di antara 4. Tapi Nabi mengingatkan far bidati din taribat yadak. Perhatikan agamanya. Nek ora, engko mesti urusane dowo. Nek ora, engko mesti bakalan rodok angeling noto. Tapi kalaupun memang menikah karena kekayaan, enggak apa-apa. Dalam konteks putra jenengan yang jalan. Kenapa? Karena anak laki-laki yang harus mengajari istrinya. Tapi dalam konteks jenengan mencari mantu laki-laki, maka harta, kedudukan dan seterusnya Nabi nggak nyebutkan. Yang disebutkan cuma agama dan akhlak. Kenapa? Karena kalau laki-laki ini nggak berakhlak, nanti yang terjadi adalah bencana.
Makanya jenengan lihat banyak namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sampai dibikinkan komisi perlindungan anak dan perempuan. Nggak ada komisi perlindungan mas-mas, nggak ada, apalagi bapak-bapak mboten enten. Karena tabiatnya laki-laki itu yang memerintah, yang ngajari, dan fitrahnya mereka nggak mau diperintah, nggak mau diajari. Jane raketan sakniki nggih enten wong lanang wedi kalih bojone enten gitu. Tapi umumnya ngoten nggih, umumnya gitu. Nah, sehingga laki-laki yang berakhlak ini, dia kalau bisa mencintai putra jenengan, dia akan dicintai dengan sepenuh hati. Kalaupun tidak atau belum bisa mencintai, maka paling boten dia nggak akan menyakiti putra jenengan. Karena berakhlak niku oleh. Yang akhlak asasnya adalah sudah diajari kecil menyayangi makhluk Allah yang namanya manusia, binatang, bahkan tumbuhan. Ngoten nggih. Maka penting dicek. Nah, akhlak didapatkan dari mana? Dicek di masyarakat, di rumahnya. Carane pripun? Tekok tanggane. Misal enten sing lamar putra jenengan namanya Mas Fulan gitu kan. Omahe ngendi Mas? Sumber RT piro semene ya. Ya, jenengan lipir napa ngengken tiyang takok. Mas iki karo bapake mboke piye kelakuane? Oh, kurang ajar. Bapake nate ditempeleng gitu. Nah, nek ngoten jenengan dadi wong tuane insyaallah segera nggih akan ditempeleng gitu. Ya, jadi mboten suwe jenengan nggih akan ditempeleng juga gitu kan. Maka kalau udah kayak gitu coret, berarti udah nggak punya akhlak gitu kan. Penting niku, mbok niku pegawai pejabat tapi nek kemudian nggak punya akhlak, wah luar biasa. Selawe ya, selawe. Dan kemudian terkait pergaulan, kalau memang belum ketemu jodoh, nah ini perlu diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Anak-anak kita ketika usia-usia segitu itu coro sapi niku pun kerep gemah niku napa? Metu swarane moh ngoten niku njaluk kawin gitu kan. Jane wong memper metu swarane niku nggih ngoten niku. Tapi mboten nggih. Nah, maka harus dihati-hati. Karena khawatirnya setan niku bisiki terus-terus sampai akhirnya mereka berzina. Maka harus diperhatikan jangan sampai anak-anak ini kemudian jatuh di perzinahan. Bahkan mendekati perzinahan aja nggak boleh. Jadi nek jenengan gadah putra kok subyek-ubyek lanang wedok bolak-balik niku gek dak ditekoki jane arep lamar kapan to Mas gitu. Nggih mengke ngentosi tanggal 37. Nek jawabane ngoten wis kan lunga mawon. Wis tak golek liyane wae Mas. Nek kowe rawani nikah gitu kan. Dan kemudian ketika kita tidak hati-hati tadi, dikhawatirkan terjadi perzinahan, kemudian hamil di luar nikah, dan itu sebuah musibah. Nabi SAW mengatakan la tuta'u hamilun hatta tado'a wala ghairu dzati hamlin hatta tahido haidotan. Maka wanita yang hamil tidak boleh dinikahkan sampai kemudian melahirkan. Niki hukum asale sakjane. Jadi kalau wanita hamil nggak boleh dinikahkan sampai melahirkan. Tapi ulama berbeda pendapat memahami hadis ini. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau yang menikahi adalah yang menghamili maka itu diperbolehkan. Tapi kalau yang menikahi orang lain yang bukan yang menghamili itu jelas nggak boleh. Jadi kalau ada wanita si B dihamili si A, terus si A minggat, terus si C siap menggantikan karena ya ono ya ini jane ngenteni ning si B kira tau gelem, ning mergo meteng akhirnya gelem kan sok-sok nggih enten lakon ngoten niku to. Nah niki mboten angsal. Atau dalam kasus yang kedua, si B niki hamil dan hamilnya ini atas bancaan A, D dan E gitu kan. A, D gitu kan. Maka ini mereka salah satu di antara tiga atau tiga-tiganya nggak boleh menikahi si B ini. Ngoten. Jadi yang menikahi yang boleh menikahi kalaupun menikah dalam kondisi hamil adalah laki-laki yang menghamili. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk seorang wanita yang ngapunten al-baghi tadi, kerjaannya mboten bener, itu kalau mau bertobat boleh. Jadi misal kalau ada laki-laki yang kemudian pengen ngejak tobat gitu kan, Mbak, kowe tak nikahi gelem ora? Ning jenengan kudu prei. Ya, kalau dia mengatakan siap, wong ya ono ya ini aku kerja ngene jane ya ngenteni wong kaya kowe masing gelem ngawini gitu, tanggung jawab gitu kan. Nah, maka itu boleh dinikahi dengan catatan bertobat, maka ditunggu kosong rahimnya paling enggak 1 kali haid. Dalam konteks wanita pezina 1 kali haid. Tapi kalau orang yang kemudian janda, artinya cerai atau kemudian cerai mati, maka itu ada masa iddah, itu yang harus ditepati. Nah, yang menarik adalah kadang ada wanita yang dijak nikah sama laki-laki baik-baik itu gelem.
wanita yang gak bener tadi. Gelem, neng dhek mensyaratkan. Mas, aku gelem Mas, nikah karo kowe. Ning, ben-bengi kan aku praktek itu 1 juta. Ya berarti jenengan bendina kudu ngekei 1 juta. Nah, kalau itu yang diucapkan, berarti dia nggak sedang bertobat, tapi si dia sedang berdagang dengan laki-laki ini. Maka laki-laki ini nggak boleh menikahi wanita itu. Karena hukum asalnya wanita pezina nggak boleh dinikahi oleh laki-laki kecuali laki-laki pezina. Gampangnya PSK hanya boleh dinikahi oleh digulu pun ngoten. Gampangnya ngoten itu. Tapi nek pengen dapat suami baik-baik harus tobat tenanan, leret, sewulan ra praktek, datang bulan bersih suci bar niku nembe nikah ijab silakan. Tapi nggih nggak usah bersyarat. Engko suamine cuma iso ngekeki sedina 100.000, sesuk praktek gitu kan. Malah diterke karo sing lanang. Niku ten kota-kota besar sing goncengke niku yo mase, yo bojone, yo pake gitu kan. Luar biasa, mengerikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan al-waladu lil firasi wal ahiru al hajar. Anak dinasabkan kepada pemilik ranjang, sedangkan laki-laki yang menzinai hanya akan mendapatkan kerugian. Artinya ketika sampai ada si A dan si B sudah menikah suami istri gitu. Kemudian datang si C, mantan zaman TK mbiyen gitu kan. Terus akhirnya CLBK pas suamine baru ke sawah atau mungkin kemana gitu. Pamit C, mama, papa mau ngarit dulu gitu kan. Nah, mama akhirnya nemoni mantane niki terus berzina gitu kan. Kemudian hamil, maka hadis ini mengatakan bahwasanya yang terjadi kehamilannya ini, anaknya ini ketika kemudian lahir itu nasabnya kepada papahnya yang ngarit tadi gitu. Bukan kepada si C si mantannya waktu TK ini. Ini secara fikih gitu. Lah ini nek kemudian suaminya sama mantannya ini podo-podo wong Jawa kulite coklat tuwa kados kula niku jek rapati ketok gitu. Lah nek niki bule pripun? Kan ketok lahir. Lho, Pak Ireng jliteng kok anake rambutnya pirang, motone biru. Goro-goro bojone pamit piknik ning Bali seminggu. Nah, akhirnya mulai nggak oleh-oleh ngoten niku. Maka yang harus kita pahami, zina itu merusak nasab. Makanya yang harus kita mengerti bahwa kita harus jaga anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lajeng kita loncat di usia 40. Nah, 40 niki 40 ngoten nek ten Jawa. Nah, dawane toko tegese napa mboten enten. Makanya saya ambil langsung dari ayat di usia 40 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya ini adalah usia pamungkas seorang untuk kemudian leren dari segala macam keburukan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wawasainal insana biwalidayhi ihsana," dan telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, yang telah gembol dia dengan penuh rasa lelah dan capek di atas kecapean, melahirkannya juga dalam kondisi demikian. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra, sejak hamil dan menyusuinya itu kalau di total 30 bulan, hatta idza balagha asyuddahu, sampai kemudian mencapai usia dewasanya, wa balagha arba'ina sanah, dan bisa tambah umurnya sampai usia 40, maka seorang yang mengaku beriman harusnya melazimi doa, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, mangajari kula, mangkaruniakan kepada saya suatu keadaan untuk selalu bisa bersyukur atas nikmat yang engkau miliki, engkau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan nikmat yang engkau berikan kepada orang tua saya yang masih hidup. Kan rata-rata kalau umur 40-an yang sepuh masih hidup. Kemudian wa an a'mala sholihan tardohu, dan mengajari kula agar kemudian terus-terusan beramal yang solih, baitul a'mal gitu kan, yang engkau ridhoi. Wa aslih li fi duriyati, lalu jenengan luruskan anak-anak saya. Umur 40-an rata-rata pun gadah putra toh gitu kan. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, saya bertobat kepada engkau wahai Allah, dan saya menyerahkan diri sebagai seorang yang berserah, yaitu seorang yang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dijadikan dasar oleh para ulama bahwasanya orang-orang yang umur 40-an, 40 awal sampai 45 kok nggak mau berhenti dari kebiasaan buruknya, apakah mabuk, berzina dan seterusnya, maka biasanya bablas dikon bali angel. Illa marrahimar rabbu, kecuali yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek jenengan ningali ten media online apa ten TV niku kuatah to piyai-piyai sing seneng-senenge napa main judi online itu. Lali
Nanti ngerti-ngerti tagihannya ning kantor 1,8 miliar gitu kan. Jikok duitnya nasabah terus dioyak-oyak napa rentenir segala macam, akhirnya polisi yo bunuh diri sampai seorang istri tega ngobong bojone gitu kan. Maka kalau kita nggak menyadari itu sebagai sebuah kesalahan, apalagi kita lakukan di usia tua, biasanya niku wis rime niku wis blong pokoknya. Makanya yang harus kita ngerti adalah nek niki barang boten bener. Bahkan sampai saya itu pernah lihat sebuah video, wah ngeri kalau saya bayangke rasane niku nek permen nano-nano kan rame rasanya. Nah, ini rasane ra karo-karuan. Jadi saya ngelihat tuh ada kereta lewat, terus ada bapak-bapak bekto tas ransel, terus ambyur ten rel sepur niku. Bruk, karepe keplindes mati. Lalah sing keplindes niku awake kali sikile. Mboten sirahe. Jadi digeret niku jek urip mentilis ngoten. Ha niku jek enak rasane nano-nano to timbang rasane niku. Enten melih niku sing kemudian pagi sore-sore mlipir ten Kertek Bengawan, perbatasan Sragen kalih napa Karanganyar, daerah Pak Kramat menika. Parkir motore copot gitu kan. Klambine dicopot, akhirnya cuman pakai niku katoke Superman niku. Wong ngertine kan meh renang gitu kan. Plung wong ra iso renang ya bablas keli, bunuh diri, judi. Nggih. Maka harus dihentikan, harus dicek dan hati-hati loh. Ini nggak cuman menimpa bapak-bapak sing pun sepuh nyekel duit, cah cilik-cilik kula kalau iki dilapori bapak saya, lho omahe Pak kae tukunen itu. Lah kok didol enten apa? Ketinggalan nggih. Baik-baik aja. Anake lho kuplak. Lah pripun to? Ono ora pinjol ya judi online kae gitu. Lah napa kathah banget kok nganti ngedol omah. Wah, nganti ratusan juta. Padahal Pak tukang becak, Bu itu. Coba. Hati-hati nggih. Jadi gampang tinggal pencet dipoto gitu kan. KTP-ne niku tiba-tiba cair, tiba-tiba di share ngaten wah. Ketoke awale ketoke dintul-entul, ketoke menang gitu kan. Terus begitu kemudian totoane wis sampai ratusan atau puluhan juta kalah, hilang gitu kan. Termasuk binomo, termasuk alah macam-macam aneh-aneh niku. Nggih. Yang paling genah wis dodolan. Barang nopo dikulak, didol, enten untunge wis niku halalan thayyibah jelas gitu kan. Nggih. 40. Kita loncat ke 50. Nah, 50 niku mboten 5 10 atau 50 mboten tapi 50. Nah, 51, 52, 53 dugi 59. Nah, 50 niku tegese seneng ketuan. Tegese napa? Orang-orang yang usia 50-an ini sudah dipesan sama leluhur orang-orang Jawa dulu. Jane nek wis umur semono kuwi do sregepo nganggo kethu, tegese sabone ten masjid, boten sapa ten meja dadu, napa melih sapa ten karaokenan ketemu Mbak Elsie ya, boten angsal. Dadi niku wau ngoten niku nggih boten angsal. Sapa ten masjid Baitul Akmal, tempat ngamal. Nek bingung ajeng napa mang tang letak mire. Jane jenengan jenenge Baitul Akmal. Akmal itu kan jamak dari amal. Jadi amal sing kathah. Jane ning kene iki amale apa wae to selain salat, maca Quran gitu kan. Insyaallah nggih enten nyantuni rondo-rondo, mungkin enten gitu. Bali meneh gitu. Sing rondo protes gitu. Saya aku diprotes tak ngombe sik. Bu, niku sing meling Kanjeng Nabi. Asai alal armalati wal miskin kal mujahid fisabilillah. Wong-wong sing ngopeni rondo karo wong ora duwe kuwi kaya wong jihad di jalan Allah. Ampun gersula wong niku sing sanjang Nabi. Ngoten, pramila nek jenengan mboten kersa disebut sesuk gendang ijab. Neng nggih rata-rata nggih ngoten. Aku enggak mau jadi yang kedua. Nah, sangel nek niku. Soalnya emang Nabi pun ngandake hari kiamat gak akan terjadi sampai ada seorang laki-laki menanggung urusan 40 wanita. Oh, jadi emang rasio piyai jaler niku wow bakal lebih sedikit daripada laki-laki. Napa melih dari sisi psikologi niku pun benten. Alhamdulillah kula nggih sekolah psikologi mau mboten disebut mboten napa gitu. Lah niku ketika
Piantun setri jenengan enten masalah cerita ning ngendi-ngendi tanggane cerita Pak Lurah cerita nek perlu Pak Jokowi ning daleme jenengan critani gitu kan. Wah, jadi bojone kaya ditelanjangi ngoten. Tapi bapak-bapak dipendem, Bu. Mboten cerita, diempet. Nah, makanya sebagian bapak-bapak sing ra sanggup ngempet akhirnya stres, akhirnya edan gitu. Pramila jenengan ningali ten mergi-mergi niku wong edan rata-rata wong lanang gitu kan. Ngoten. Niku nek tesih dikei gesang, sosok ngene niku ngempet saking ora tahan akhirnya malah sedo rumiyin. Nah, ngoten. Dan umumnya yang meninggal duluan nggih niku wau bapak-bapak lagi gitu. Makanya diwet-wet, Bu. Pokoknya kalau masih punya suami, wayah salat ora kon salat mangkat salat. Terus kerja napa nek pun pensiunane nggih lancar mboten dinggo ngopeni rondo liya gitu kan. Nah. Niki, Bu. Niki mangopeni, Bu. Manguri-uri, Bu. Nah, wis aja golek napa. Napa mulai jenengan nek nyokot daging untune pun coplok. Lah kula bar dadake napa gigike ibu kula entek 7 yuta. Dadi mung turah pinten ngoten walah niki. Nanti kula tekoki jenengan ajeng brakot sinten ta, Bu? Brakot pakmu iki lho. Nggih, 50 seneng ketuaan. Nah, pada usia 50 niki lah kemudian karena ini udah mendekati toh kan 60 70 toh. Karena udah mendekati garis finish. Nah, maka harus beramal dengan cerdas. Pramila Nabi SAW pernah ditanya, "Ayyun nasi khair?" Menungso sing terbaik niku sinten Kanjeng Nabi? Kata Nabi, "Mantola umruhu wa hasuna amalu." Wong sing dikai umur dawa, amale apik, amale sae, niku wong terbaik. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi ditanya lagi, "Wa ayyul mu'minina afdol?" Wong iman sing paling utama niku sing pripun? "Ahsanuhum khuluqan." Dadi nek wis tuwek umure dikei dawa, amale apik, akhlake apik, berarti niki orang terbaik dan orang paling utama. Tapi enggak cuma sampai di situ. Nabi ditanya, "Wa ayyul mu'minina aqyas?" Wong iman sing cerdas niku sing pripun? "Aksaruhum lil mauti dzikron." Dia yang tiap hari mengingat nek delok engkas wayahe mati, wayahe bali. "Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan." Mboten mung kelingan tok, tapi yo cepak-cepak ngecek ten Baitul Akmal niku sing saged dilakoni napa, kurang pripun. Makanya kula salut sama mantan pejabat tapi gelem ngepel masjid. Nah, enten mboten ten mriki? Nah, mboten. Enten alhamdulillah. Jadi ampun kemudian sing ngepel kae wae, cilik-cilik kae mboten. Ngepel masjid mboten ana napa, nyaponi masjid mboten ana napa. Karlo olahraga. Wah. Makanya tadi terbaik itu umur panjang, amal baik. Kemudian terutama akhlaknya baik. Kemudian tercerdas yang paham nek hidup di dunia enggak lama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 50 sampai 59 seket seneng ketuaan udah dipesan sama mbah-mbah dulu. Nah, kemudian kita masuk di 60. Nah, 60 niku mboten 60 mboten tapi kemudian swidak siji tekane swidak songo. Dan itu persis dengan yang dikatakan Nabi SAW, yaitu akmaru umati baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. 70 niku kan ya swidak songo toh, kirang 1 gitu kan. Nah, maka swidak niki kepanjangannya atau pesan orang-orang dulu nggih menika sejatine saiki wis wayahe tindak. Nah, enten melih sing terjemahkan sedelok meneh wayahe didak-idak. Tegese jenengan dilebokke lemah terus mengke didak-idak. Niki pun welinge mbah-mbah biyen. Dan Nabi juga mengatakan, hati-hati nek pun swidak. Karena ada hadis yang kemudian menyatakan bahwasanya ada orang-orang sing wis umure swidak ning lali. Nabi SAW mengatakan salah satun la yukallimu wa la yanduru ilaihim. Ada 3 golongan yang Allah enggak mau ngejak ngomong. Pripun cobi? Jenengan moro tamu sing di omah wegah ngomong kalian jenengan. Pananyel gitu kan. Nek ten donya jenengan iso minggat. Nah, nek ten akhirat jenengan mriko kemudian yang punya akhirat, Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan, yang menguasai akhirat nggih menika Allah Subhanahu wa taala, mboten kersa ngendikan kalian jenengan. Wah, repot kan. Kemudian wala yang duru ilaihim dan enggak mau ngelihat, delok we wegah itu. Iki menung sapa iki ya. Nah. Kemudian wala yuzakihim, dosane ya ora di ngapura. Kemudian walahum adabun alim, dicepake adab yang mengerikan, yang pedih, siap diobong dingkok-engkok. Nah, 3 manusia niki sinten? Sing pertama niki
Wong-wong umur swidakan niku wau, saikhun zanin. Wis tuwek ning jek seneng medok. Niku nek wong lanang kalih wong wedok. Tapi nek wong wedok sing nglanang niku nggih sami mawon. Wong sakniki wong aneh-aneh niku mboten mung lanang tok, sing wedok nggih ngoten. Ten pundi nika? Banten. Niku anak mantu sing lanang anak mantune. Niki terus anake sing wedok glidik ten pabrik. Nah, mboke dodol mie ayam karo pake gitu. Sik tak tilikane anakmu titik-titik kira karo mantune, digrebek karo wargane. Terus Jawa Timur enten yai 58 mencabuli murite 58, 28 dan seterusnya. Purwodadi anak lanang, anak kandungnya sing lanang, mantune sing wedok. Mantune meteng 6 wulan. Bapake niki rampung siram lewat sret ning kamar, anake delalah lagi nglekar jenenge wong meteng kan isone glundang-glundung ngoten to. Nah, niku lawange ra ditutup rapet gitu kan. Didelok kok ketok pupune gitu kan, raketan pripun ngoten nah. Ditubruk mantune berontak. Wah, bapake panik langsung mlayu ning dapur golek lading, dicoblos-coblos mantune niku. Mati. Setan niku pinter banget pokoknya urusan ngoten niku. Dan hati-hati nggih, hati-hati. Dan selalu saya weling khusus buat saya juga jenengan juga gitu kan. Nggih menika napa? Mangke-maneman waris, ampun sini-sini waris. Bapakku tah ngono. Mbahku tah gitu. Nggih. Jadi jangan sampai kemudian kita kemudian enggak bisa malu kepada Allah, paling enggak kita malu sama nasab kita, jangan sampai kemudian kita mencoreng nasab kita. Pramila ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda sama yang namanya Zulaikha. Zulaikha niku istrine pejabat. Jenenge istrine pejabat niku ya mesti ya perawatan. Selain ya mungkin ayu. Rata-rata pejabat tidak sugih ya wegah. Nikahi wong itu elek wegah gitu. Goleke wong ayu perawatan gitu kan. Nah, Yusuf ganteng juga gitu kan. Dan dikatakan di dalam Al-Qur'an, ithammat huwa hamma biha. Jane loro-lorone ya gelem gitu kan. Si Zulaikha gelem, Yusuf jane ya gelem. Tapi apa kata Allah, laula arro'a burhana robbi, kalau enggak mendapat burhan dari Allah niku lho. Burhan mau lho. Nah, burhan itu apa? Ditafsirkan oleh sebagian ulama, diduduhke kali Gusti Allah penampakan bapake sing salih sing alim niku wae. Pramila pentingnya panjenengan niku jadi tiang sepuh yang dihormati orang anak niku penting agar kemudian mikir anak iki. Aku nek meh mendem iki terus piye wong bapak ibuku ki haji karo hajah. Mosok aku hajinya nih piye terus? Naudzubillah. Ini yang harus kemudian kita tekankan kepada anak kita, jogonen, nama baik keluarga. Barangkali dia belum bisa membayangkan kalau Allah itu selalu mengawasi dia, muraqabatullah itu mungkin belum bisa. Makanya di Jember itu ada bapak ibu. Bapak ini guru SMP, ibu ini guru rumah tangga, selalu menjaga pergaulan dengan dengan masyarakat. Boten aneh-aneh. Saya piye ini. Tapi anak lanang loro geblek kabeh tukang main. Bendino bapake karo ibuke niku diparani wong nagih utang. Isin karo tanggane padahal nggih sing utang nggih anake niku wau. Akhire napa bapak ibu niku rapat dhewe wong loro mboten tanglet kalih ustad. Padahal Al-Qur'an jelas mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takok karo wong sing mudeng para ulama nek panjenengan bingung babakan urusan napa kemawon niki rapat dhewe suami istri dicandai dhewe disimpulke ayo Bu isine wis muncak tuku racun diombe bareng omah didol nek wis payu mangkat ning mburi omah ngombe racun. Akhirnya ngombe racun. Pelukan bapak ibu niku ninggal surat tertulis buat anakku sing ganteng tur ramutu gitu kan. Kula tambahin niku gitu kan. Omahe wis payu dumen sauren utang-utangmu turane dumen loro kowe karo masmu. Coba. Wong tuwa nganti kaya ngoten niku. Makanya saya itu ngisi kajian dan penjara Karanganyar. Niku kula absen. Iki piro cacahe? 32 Pak Ustadz itu. Sing Kristen enek ora gitu. Enggak ada Pak Ustadz. Islam kabeh nggih, ya wis malah penak ning ngandani gitu kan. Nah nek enten sing Kristen kok ndak aku dikira sing aneh-aneh. Kula nunjuk rene. Dereng ngantuk to njenengan. Alhamdulillah. Jam 10 ta pokoke. Nggih, tenahane yo. Apa enten sing anggap ombo kula ningali kok. Kan ngendi wae. Malah tangi turu terus melek. Nah, niku terus kula sanjang. Pokoke akeh-akeh kula sanjang, terakhir kula ngomong, Mas, Pak, Dik, ya, macam-macam enten sing tuwa sing nom, tapi rata-rata nom. Kowe ya toh, nek ora iso
banggake wong tuwa, kan kowe kabeh duwe wong tuwa. Paling ora ya aja ngisini-sini wong tuwa, siji. Terus nek kowe ndek bojo, nek kowe ora iso dadi bojo sing apik, paling ora ya aja dadi bojo sing elek. Terus nek kowe duwe anak gitu kan. Nek kowe ora iso nyontoni sing apik, paling ora ya aja dieling-eling anakmu dadi bapak sing ra mutu. Wis bar, mulih aku. Jadi kalau ngisi pengajian dan menjoro. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Saikhun Zanin. Jadi 3 orang yang Allah siapkan adab yang pedih, Gusti Allah mboten bakal ngampuni, Gusti Allah ora sudi ngejak ngomong, mboten sudi nyawang, sing urutan sik dhewe Saikhun Zanin. Niki berarti kan barang niki niku enten ngoten lho. Nah, jangan sampai itu kita naudzubillah summa naudzubillah ngoten. Pramila kita bener-bener tiap hari itu kita diminta untuk ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, minta diteguhkan di atas agama ini. Ketika agama ini melarang berzina, ya jangan sampai kita melakukan itu nggih. Nah, pramila ibu-ibu nek dipun diglekeki pake ngono nggak mangkat ngoten lho. Niku nek mboten keturutan niku mumet niku mengke gitu kan. Kemudian yang ketiga, wa malakun kadzab. Jadi pemimpin tukang hapus-hapus. Wah, spanduk ten pundi-pundi. Coblos saya kuliah gratis. Bareng menang, bareng dadi yo tetep bayar kuliah gitu. Coblos saya gitu kan. Nanti akan tak kasih susu tiap hari, bareng menang diganti ndok gitu. Kemudian yang ketiga, wa fakirun muhtalun gitu. Wis ora duwe kemlindi. Wah. Ora duwe kemlindi. Wes. Niki enten contone. Ten niku napa niku? Indramayu. Ada kisah seorang anak namanya Muhammad Rauf. Dereng nate kula criosi to. Nah, kula critake kajeng jenengan tambah ngantuk. Nah. Muhammad Rauf umur 13 tahun. Masih muda dan ganteng menurut saya. Wong terus ayu kali ganteng niku relatif, nek elek niku mutlak gitu. Nah, akhirnya Muhammad Rauf niki terlahir dari bapak ibu yang kemudian bercerai. Nah, ibuke pisah kali bapake, ibuke anyel karo anake pisan. Dadi anyel karo pake yo anyelan karo anake. Mungkin anake rupane koyo pake ane, mboten mudeng. Nah, ning fitrahnya anak karena dia sejak kecil di rumah ibunya. Jadi dia yo pengen mulih ten omah ibuke. Jadi hari-hari niku lari niku blayang, tapi mung sekitaran kampung, pami piyai Sumber nggih ten Sumber niki mawon. Dan orang-orang Sumber misal niku nggih memahami nek iki bocah sing kurang beruntung mendapati keluarga yang berantakan. Sehingga yang terjadi enten piyai ingkang sadean niku dijikuk panganane nggih mboten nesu. Enten piyai sing punya tanduran misal pelem napa dijikuk nggih mboten nesu. Wis rumangsane iki bocah mesake ngoten lho. Karo tanggane ora diapa-apake. Bahkan dia pun juga bekerja. Jadi tanggane enten sing gadah sapi niku nggih melu nimpali sapi terus dikei duit. Jane kan lare sae to niki. Nah, fitrahnya membawa dia untuk pulang, pengen mulih nemoni mboke. Wong pripun-pripun nggih mboke gitu to. Kan kalau mantan, kalau suami itu ada mantan itu, istri nggih ngoten, tapi nek anak kali mbok kali pak kan mboten enten gitu loh. Pulang, tekan ngomah. Dia melihat pintu rumah mboten wantun mlebet lewat lawang. Warga kuwatir mungkin ndak konangan diseneni. Karena di dalam rumah niku enten mboke, ume, kalih mbahe. Nah, mbahe niki pun setruk ten dhuwur kursi roda. Berarti wong tuwa to jane nggih. Nah, yang terjadi akhirnya dhek golek jendela melompat. Begitu melompat mlebu, bluk. Ternyata ning ngarep jendela mbahe sing setruk niku wau. Setruk sikile ning tangane kalih cangkeme mboten. Dadi bocah niki diunek-unekke sampai akhirnya bocah niki ya jenenge bocah. Diunek-unekke akhirnya ya melu nesu. Singkat cerita nglawan sithik mbahe niku kesampluk napa pripun. Wah, mbahe ra trima bengok-bengok nyeluk mboke teko. Bocah niki ditubruk ditindhehi, bocah niki nglawan pengen merencal, pengen melayu. Bocah niki apa mboke niki nyeluk adike ume. Wah, ume lanang luwih gedhe. Akhire iso nyekel digepuki bocah niki. Nah, dereng mati. Nek mati pun bubar. Tele-tele akhire kalih mboke niku dibondo. Nah, keluarga randuwe motor, mlipir ngene tanggane nyilih motor. Niku tanggane nek ngerti motore nggih napa ya ora bakal disilehi. Nyilih motor yu, ya gawonen motore metik. Enten dalangane ya to. Lari niku dekek mriku posisi pun tele-tele kebondo ten mburi. Lajeng mboke niku mangkat menuju rumah sang mantan. Ajeng ngeterke anak sing rupane kaya mantan niki wau yakni gitu kan. Nah, tendalan niku anak niki mau ngomong mah, nyeluke mah ora duwe nyeluke mah. Memperombok kan ngoten. Ora entuk taten nggih entuk. Ampun baperan pokoke. Nah, terus
mah capek, mah lapar, mah ngantuk. 3 kata niki nek wong tuwa sing gembol 9 wulan 10 dina nyusoni nyawiki. Jenengan nyawiki putra niku ping pinten Bu? Ping 1000 enten mboten? Unjul to. Lah luweh niku mau dilakoni kok ya tegel itu. Kudune kan puter balik dibawa mulih ditambani diobati dipakani kan ngoten, ken turu kan ngoten. Mboten niku malah mandek ning pinggir sawah, bocah niku diuncalke, raine nyungsep ten lendut niku ten blethokan niku, akhire ra iso ambekan mati ten mriku. Ha niki nembe mati niku. Niku sing mateni mboke, mbae kalih umi cobi. Makanya itu saya melihat itu fakirun muhtalun. Wong ora duwe tapi ngidap-idapke ya ngoten kalimatnya bapak saya itu. Pramila ngapunten nggih, kita yang kira-kira mboten sugih gitu kan. Wong sing sugih sombong niku mboten angsal. Nek mulih ora duwe kok sombong. Wis wae nek ora duwe niku santai mawon ya. Nunggu pembagian king Baitul Amal. Ngoten mawon. Wis ora duwe, mangkat sik dhewe, sangu kresek gedhe dhewe gitu kan. Ngethoki daging dilebokke dhewe. Mengko dum-duman kupon ya cek njaluk akeh dhewe. Masyaallah. Kas niku ten mriko-mriko nggih sami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila ketika udah swidaan tadi, sejatine wis wayahe tindak atau sejelok meneh wayahe didak-idak niku, maka kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadzimil ladzat. Banyak-banyaklah mengingat kematian. Pramila umpami ada lelayu panjenengan mang gage-gage mangkat. Karena dengan begitu kita melembutkan hati. Dengan begitu kita kemudian ngerti kalau sudah saatnya kita akan nanti sama dengan orang itu. Saestu, ketika saya itu mendapati orang-orang solih yang matinya itu luar biasa. Sudah hari Jumat, bulan Ramadan, geblak pas tarwehan gitu kan. Kula nganti ya Allah. Kula sing ngimami dhek sing mati, memper kula sing ngarep-arep kula sing mati gitu kan. Mboten niku malah sing mati sing mburi wah ya Allah gitu kan. Maka inilah yang kita harapkan, meninggal dalam kondisi yang terbaik, hari Jumat, Ramadan, tarwihan gitu kan. Kemudian dalam kondisi misal dhek poso yo, buka yo lagi ngombe tok gitu kan. Dan bahkan ketika ditanya ke istrinya, ternyata belum lama masuk Islam. Ya kita kan kalau ada orang-orang yang mati husnul khotimah itu penasaran, jane iki amale opo? Tanya ke istrinya. Niku dereng dangu mlebet Islam Mas. Lah pas derenge niku napa? Kristen. Pas Kristen pripun ten jenengan? Dadi wong Islam jenengan dilarang kudungan mboten Mas, sae piyaine gitu kan. Anake TPA menangsal gitu. Kula nek critakake ngoten niku ya ora tekan. Karena kita itu benar-benar berharap kita menjadi orang-orang yang mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Karena Nabi mengingatkan, innamal a'malu binniyat. Iya, semua amal tergantung niate. Jenengan mboten ikhlas amal ra kanggo. Jenengan salat riya ra kanggo, poso riya ra kanggo, kurban riak ra kanggo. Munggah kaji ben disebut Pak Haji, nek undangane Hane keri terus Hane ra disebut, Hane ya ora mangkat gitu kan. Nah, niku nggih mengke bisa membatalkan haji jenengan. Hati-hati gitu kan. Maka ketika kemudian kita dapati orang-orang yang solih seperti ini, kita akan ingat hadis Nabi SAW yang lain selain innamal a'malu binniyat wa innamal a'malu bi khawatimiha. Amal niku ugi dilihat akhirnya. Kita beramal apapun sebagai apapun silakan, terakhirnya seperti apa niki pungkasane hidup niku di akhir. Pramila jangan sampai jenengan jarang zikir akhirnya kemudian ditekani syaiton. Bu Pak masalahmu akeh, anakmu ndablek, bojomu ngene kae lho kabel pemean ndang dicantolke ndang budal insyaallah merdeka. Itu kan yang dilakukan oleh sebagian orang. Bahkan dulu orang-orang yang melakukan itu orang-orang tua yang sakit bertahun-tahun enggak sembuh-sembuh, tapi sekarang yang lakukan itu cah nom-nom. Ternyata Kertek Mojo Semanggi 19 tahun, ten Danukusuman 15 tahun, lanang kabeh. Pamit kali yange, sayang, aku harus meninggalkanmu selamanya. Coba. Ya Allah, atos-atos nggih, setan niku terus akan menggoda manusia dan dia bersumpah selama masih ada nyawa bergelantungan di jasad manusia dia enggak akan berhenti. Atos-atos. Pramila aksiru dzikra hadhil ladzat. Banyak-banyaklah mengingat kematian, banyak-banyaklah menghadiri prosesi pemakaman jenazah agar kemudian melembutkan hati kita. Fa innahu madzakarahu ahadun fi daikin minal ais illa wasi'ahu alaih. Dan tidaklah orang yang dalam kondisi hidupnya sumpek sulit banyak masalah,
Kalau kemudian dia banyak mengingat maut, insya Allah dodone jebar, pikirannya longgar, boten bakalan gagas masalah sampai kemudian marai budrek sampai akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup. Wala fi sa'atin illa doyaqahu alaihi, dan tidak juga orang yang kemudian longgar pikire, longgar atine, longgar donyone, kemudian dia mau mengingat maut, tidak kemudian Allah buat kecuali dia juga akan fokus hartanya itu untuk berjuang di jalan Allah. Jadi orang bakal jadi orang pelit kalau kemudian orang itu rajin-rajin mengingat maut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita untuk segera kembali ke jalan yang benar mumpung masih dikasih hidup. Termasuk sing ngomong niki, jadi mboten kok terus sing ngomong jek enom mboten. Sing enom ya tetep bakal mati, ning biasanya emang sing tuwek dhisik gitu kan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Apa urung mbok ngerteni nek kowe kabeh umurmu tak dawake sampai masa yang cukup 60, 70, 80 kuwi wis cukup jane gitu kan. Cukup nggih napa? Nggo mikir. Kanggo wong-wong sing gelem mikir terus apa urung teko wong-wong sing memberi peringatan. Nek zaman dulu kan nabi, para rasul. Saat ini kan kula pun dugi to. Pun ngandani to. Termasuk ngandani saya sendiri gitu kan. Maka orang-orang yang kemudian tidak mau mendengarkan orang-orang yang memberikan peringatan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faduku famalid dolimina min nasir. Rasakno adab yang pedih, kowe wis dielekke nek umurmu mung cedak, cendek, ning tetep wae ngegas bermaksiat sampai akhirnya menghadap Allah dengan penuh dosa, maka kemudian kalau Allah timpakan adab, maka di sana sudah tidak ada penolong lagi. Bahkan Nabi SAW menegaskan, aghdarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur kepada umat ini kalau melakukan kesalahan, diampuni, dimaafkan, ora popo dan seterusnya, diberikan kemudahan untuk mendapatkan rahmat nanti di akhirat, illa kecuali mereka yang kemudian sudah sampai umur 60. Jadi nek 60 kok ora salat niku nanti nggih mboten enten alasan melih ten akhirat menika. 60 kan judulnya swidak to niku terakhir wae, swidak siji tekan swidak songo. Nah, nek 70 piye Mas? 70 pun mboten kula bahas iki kan. Karena pun game over jane gitu kan. Nah, makanya yang 70 langkung niku nggih balik lagi ke 60 Mas. Sejatine wis wayahe tindak. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sebagai kaum muslimin selain harus mengingat diri kita secara pribadi, harus memperbaiki amal kita secara pribadi, kita juga diperintahkan untuk berpegang di tali Allah yaitu al-Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Maka biar kemudian kita selamat, ada tali. Jadi ibarat jurang niku kita lagi menek ten jurang kok kemudian enten sing nguncali tali kon dhuwur, maka orang-orang yang selamat yang mau megang tali itu wa'tasimu bihablillahi jami'a. Mang cekel niku tali agama Allah inggih menika al-Islam. Nyekel ten pundi? Ten masjid. Masjid yang gimana? Yang ada majelis ilmu. Makanya Nabi SAW mengingatkan bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wong sing kemudian mengisi hari-harinya dengan majelis ilmu, beriltizam untuk menambah ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Gini kok taline niku lho. Jenengan goceki taline niku namanya Islam, ben jenengan paham tentang Islam. Adanya di majelis ilmu yang disampaikan qala Allah qala Rasul, bukan nyanyi-nyanyi, bukan kemudian majelis rasan-rasan mboten, tapi yang disampaikan agama qala Allah qala Rasul, ayat hadis, ayat sunnah dan seterusnya. Maka Allah juga mengingatkan wala tafarraqu. Ketika kita kemudian sudah menjadi kaum muslimin, berpegang pada agama yang sama yaitu al-Islam, maka jangan berpecah belah. Permasalahan-permasalahan yang bisa kita negasikan, yang bisa kita anggap kecil, kita anggap kecil, nggak usah digede-gedeki. Urusan kleru sendal jepit, mbah tuwek loro, kleru sendal jepit itu padu gitu kan. Ampun, wong ya jenenge niku peninggalane nggih mboten napa reksa, pun mboten cetha gitu kan. Nah, harusnya nggih enggak usah padu, sijine swallow, sijine mereke napa gitu kan, warnane ya padha gitu kan. Nah, maka walquru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Mangeling-eling nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah sampai kepada kita ketika kita dulu berpisah
nggak pernah ketemu, tiba-tiba ditemukan di perumahan ini, di tempat ini, di kampung ini, kemudian di masjid ini, Allah persatukan di atas akidah yang sama. Fa'allafa baina qulubikum, ditautkan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan oleh karena itu di atas agama ini, di atas majelis ini, di atas masjid ini, di atas persaudaraan ini, maka jadilah kaum muslimin yang saling bersaudara, menghargai satu sama lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken pas jam 09.00 langkung setunggal, diakhiri dengan doa kados pesene Mas MC wau. Kita akhiri dengan doa nggih, kajenge majelis kita tambah berkah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ij'al quburahum rawdan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufaran min khufarin niran. Ya arhamar rahimin irhamhum wa adkhilhum jannata ma'al abrar wa la tadkhilhum an-nar ma'al fujjar. Ya arhamar rahimin irhamhum ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina ya arhamar rahimin. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih ummahatana wa aslih aba'ana wa aslih ikhwanana wa aslih akhwatana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum waj'alna ma'ahum minhum ya arhamar rahimin. Allahumma asfi mardahum wasfi jarhahum wa taqabbal suhadahum. Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma 'alaika bil yahud fa innahum qaumud dhalimun ya arhamar rahimin ya syadidul iqab ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma adkhilna al jannah wa ajirna minan nar. Allahumma adkhilna al jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya jabbar ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adabin nar ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya arhamar rahimin. Irhamna. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram wa na'udzubika min qahrir rijal ya ghaniyyu ya hamid
ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika minasy syirki wa na'udzubika minad dulmi wa na'udzubika minal kibri ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya hayyu ya qayyum. Allahumma arzuqna husnal khatimah, Allahumma arzuqna husnal khatimah, Allahumma arzuqna husnal khatimah. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik ya dzal jalali wal ikram. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ya Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.